Walaupun terinspirasi dari kisah nyata, namun cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Bayangan dari yang tidak bernafas di balik puing longsor di Sumatera. Langit Sumatera kali itu tidak lagi berwarna biru, melainkan kelabu pekat, tertutup debu dan uap air yang menyisakan bau anyir lumpur serta kematian. Di antara reruntuhan bangunan yang telah rata dengan tanah, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun melangkah dengan kaki gemetar, mengabaikan luka goresan yang mulai mengering di betisnya. Pikirannya hanya tertuju pada satu titik, yakni rumah kayu tempat ia meninggalkan kedua orang tuanya sebelum gelombang raksasa itu menyapu segalanya tanpa sisa. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah tanah yang ia pijak masih menyimpan sisa-sisa amarah alam yang baru saja terjadi. Di tengah kesunyian yang memekakkan telinga, di mana hanya ada suara desis air yang surut dan deru angin yang membawa aroma busuk, ia melihat sekelompok orang di kejauhan. Mereka mengenakan seragam orange dan rompi neon yang identik dengan tim relawan penyelamat. Harapan seketika membuncah di dadanya, memaksanya untuk berlari sekencang mungkin mendekati kerumunan tersebut. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan wajah yang tampak sangat tenang, namun memiliki sorot mata yang kosong, memberi isyarat agar ia mendekat. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, pria berseragam itu menunjuk ke arah sebuah lorong gelap yang terbentuk dari tumpukan beton dan batang pohon tumbang. Melalui gerakan tangan yang luwes namun terasa kaku secara tidak alami, pria itu meyakinkan sang remaja bahwa kedua orang tuanya ada di dalam sana, meringkuk di sebuah ruangan bawah tanah yang belum terjamah air, dalam keadaan selamat, dan terus memanggil namanya. Keinginan untuk percaya mengalahkan logika sehatnya sebagai seorang pemuda yang baru saja beranjak dewasa. Ia hampir saja melangkah masuk ke dalam kegelapan lorong yang memancarkan hawa dingin yang tidak wajar itu. Langkah kakinya sudah berada di ambang batas antara dunia nyata dan kegelapan ketika sebuah tarikan keras di bahunya mengejutkannya. Sahabat karibnya yang sejak tadi mencarinya di antara puing-puing muncul dengan wajah pucat pasi dan nafas terengah-engah. Sahabatnya itu tidak menunjuk ke arah tim relawan, melainkan menunjuk ke arah bawah sana, ke arah kaki-kaki para penyelamat tersebut. Di bawah sinar matahari yang temaram, sang remaja menyadari sesuatu yang mengerikan. Tim relawan itu tidak memiliki bayangan dan kaki mereka sama sekali tidak menyentuh lumpur yang becek. Mereka melayang dengan pakaian yang tetap bersih mengkilap di tengah lautan kotoran bencana. Seketika itu juga sosok-sosok berseragam itu menoleh secara serempak. Wajah mereka yang semula ramah berubah menjadi pucat pasi dengan mulut yang terbuka lebar tanpa mengeluarkan suara, menampakkan kegelapan yang tak berujung di dalam kerongkongan mereka. Menyadari bahaya yang mengancam, sang sahabat menarik lengan sang remaja dengan kekuatan penuh, memaksanya berlari menjauh dari area reruntuhan itu tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Mereka terus berlari hingga mencapai tenda darurat sementara yang riuh dengan tangisan pengungsi lainnya. Namun misteri yang menyelimuti remaja itu tidak berakhir di sana. Beberapa jam setelah kejadian di lokasi bencana tersebut, sebuah kabar mengguncangkan posko pengungsian pusat yang berada di Aceh. Para petugas di sana melaporkan kemunculan seorang remaja laki-laki
yang identitasnya sama persis dengan remaja yang baru saja diselamatkan sahabatnya di lokasi bencana Sumatera yang jaraknya ratusan kilometer. Secara akal sehat, perjalanan darat dari titik awal menuju Aceh membutuhkan waktu berhari-hari, apalagi dengan kondisi infrastruktur yang hancur total akibat gempa dan longsor. Remaja yang muncul di Aceh itu memiliki wajah yang sama, pakaian yang sama, bahkan luka goresan di kaki yang sama. Namun ada sesuatu yang salah dengan kehadirannya. Ia muncul tiba-tiba di tengah kerumunan pengungsi tanpa ada yang melihat dari mana asalnya. Matanya terus menatap lurus ke depan dengan pandangan yang kosong, seolah-olah jiwanya masih tertinggal di lorong gelap bawah runtuhan bangunan tadi. Suhu tubuhnya terasa sedingin es dan siapapun yang berada di dekatnya akan merasakan sensasi yang mencekam yang membuat bulu kuduk berdiri. Kengerian pun memuncak ketika malam tiba di pengungsian Aceh. Kehadiran remaja itu ternyata membawa sesuatu yang lain dari tempat asalnya. Orang-orang di sekitar tendanya mulai melaporkan penampakan sosok-sosok berseragam relawan yang berdiri mematung di kegelapan luar tenda, menatap ke arah tempat tidur sang remaja. Tidak hanya itu, setiap kali sang remaja tertidur, suara langkah kaki yang berat dan basah terdengar mengitari area pengungsian, meskipun tanah di sana kering kerontang. Beberapa pengungsi yang sempat berpapasan dengannya di malam hari mengaku melihat bayangan sang remaja tidak mengikuti gerakannya sendiri. Bayangannya justru tampak seperti sosok dewasa yang tinggi besar dengan lengan yang panjang yang seolah-olah sedang mendekap remaja itu dari belakang. Kehadiran anak tersebut di Aceh bukan lagi sebuah keajaiban keselamatan, melainkan sebuah pertanda bahwa ada sesuatu yang sangat kelam yang berhasil menyeberangi batas ruang dan waktu, menumpang pada raga seorang pemuda yang hancur hatinya demi membawa pesan dari dunia yang seharusnya tidak lagi ia jamah. Hingga saat ini kisah tersebut menjadi bisikan menakutkan di kalangan para penyintas. Mereka percaya bahwa saat itu sang remaja tidak benar-benar selamat sepenuhnya. Sebagian dari dirinya telah diambil oleh makhluk-makhluk di lorong gelap itu, dan apa yang muncul di Aceh hanyalah sebuah wadah yang digunakan oleh kekuatan gaib untuk terus mencari mangsa di tengah duka yang mendalam. Sebuah pengingat pahit bahwa di tengah bencana alam yang dahsyat, terkadang yang paling berbahaya bukanlah air atau reruntuhan, melainkan harapan palsu yang diharapkan, yang ditawarkan oleh mereka yang tidak lagi bernafas.